warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Ini tolong Mas Krisna untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Krisna sudah dipimpin teman-teman untuk berdoa. Baik, anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Kita mempelajari tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan mozaik. Iya, karya mozaik. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di pembelajaran kedua. Tujuan kita belajar hari ini adalah mengetahui daur hidup, biji-bijian, dan bagian biji. Yang kedua, tujuan yang ketiga adalah memahami pentingnya kerjasama. Nah, pernahkah kalian makan buah rambutan? Pernah. Nah, bagian apa saja yang ada pada buah rambutan? Kulit, biji. Ya, buah rambutan tentunya memiliki biji, kan? Nah, jadi cara perkembangbiakan pada buah rambutan adalah menggunakan biji. Apakah kalian tahu bahwa sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji? Iya, kira-kira tumbuhan apa saja ya yang ada di sekitar kalian yang berkembang biak dengan biji? semangka, Ya, semangka, rambutan, jeruk. Ya, banyak sekali ya. Bagus ya. Baik. Nah, tumbuhan juga membentuk siklus atau daur hidup yang berkembang biak dengan biji. Coba perhatikan di monitor kalian. Di sini ada daur hidup kacang hijau, apel. Kita menyebutkan daur hidup kacang hijau, angkat tangan. Oh, Zahra, bisa? Ya, kecambang, jadi kecambang. Kemudian berubah menjadi tumbuhan daun, ya. bukan kecil. Nah, baik, ulang ya. Daur hidup kacang hijau itu dimulai dari biji, lalu membentuk kecambah, kemudian menjadi tumbuhan kecil, lalu berbunga, dan bunga akan berbuah, lalu kembali lagi menjadi sekarang daur hidup dari apa? Dari biji lalu tumbuh menjadi tumbuhan kecil, berubah menjadi pohon, kemudian berbunga. Selanjutnya bunga akan menjadi ya Bu. Bisa dibaca perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kembang biak tumbuhan dan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Ya. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Ya. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru.
tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Terima kasih Mutia. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini ada gambar bagian-bagian biji. Coba embrio untuk apa Bimo? Calon tumbuhan baru. Iya. Selimut biji fungsinya untuk apa? Untuk melindungi biji. Bagus. Ananda Sinta. Kotiledon. Nah, kotiledon ini untuk apa? Apa ini? Sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, kita lanjutkan mengamati gambar di sini. Lalu, kalian berdiskusi bersama kelompok. Mendiskusikan bagaimana tahapan daur hidup semangka. Lalu nanti bisa dituliskan dan dipresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, baik. Coba untuk kelompok 1 bisa dipimpin untuk berdiskusi. Ananda Aisila. Ayo teman-teman kita diskusi cara bertanam semangka. Biji semangka ditanam. Ya, bagus. Akar, batang, dan daun semangka mulai bertumbuh tumbuhan kecil. Iya. Mungkin Rehana bisa menambahkan lagi. Kira-kira apa lagi ya yang dari gambar tersebut? Akar, batang, dan daun semangka mulai bertambah besar. Iya, bagus sekali. Ya, mungkin Aisila bisa menambahkan lagi untuk melengkapi jawaban dari teman-temannya. Semangka mulai berbunga. Bunga tanaman semangka mekar. Ya, Tanaman semangka menghasilkan buah. bagus. Iya. Dari hasil diskusi kelompok 1 bisa dibacakan oleh Hananda. Siapa ya? Ella mungkin bisa membacakan hasil diskusinya. Biji semangka ditanam, akar, batang, dan daun semangka mulai tumbuh tumbuhan kecil. Akar, batang, dan daun semangka mulai bertambah besar. Tanaman semangka mulai berbunga. Bunga tanaman semangka mekar. Tanaman semangka menghasilkan buah. Iya. Bagaimana dengan kelompok lain menanggapi hasil dari kerja kelompok 1? Apakah setuju dengan jawabannya atau mungkin ada yang perlu ditambahkan atau itu sudah benar? Ya, terima kasih untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Berarti kita mulai dari huruf D. Lalu B, bagus. Setelah itu E. Ya, kemudian C. Dan terakhir adalah A. Bagus. Oh, ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, apakah kalian tahu tumbuhan tidak hanya berkembang biak dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah Ya, Zahra. Tunas adalah anakan yang bertumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Iya, terima kasih Zahra. Kita lanjutkan ya. Itu tadi adalah tunas. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya apa saja? Ya, tumbuh di tepi daun. Lalu ada pohon pisang. Pohon pisang tumbuh dari
Dalam tanah. Iya. Lalu pohon bambu. Ya, tunas pohon bambu tumbuh dari mana? Nah, ini pohon bambu banyak sekali manfaatnya loh. Salah satunya dapat digunakan untuk bermain. Misalnya dalam bermain lompat bambu. Bisa dilihat ya videonya ya. Ya, ini adalah rangku alu atau lompat bambu. Iya, alat yang digunakan adalah 4 buah bambu. Nah, permainan dilakukan oleh 4 orang memegang tongkat bambu dan 1 orang melompati bambu. Cara memainkan tongkat bambu seperti ini ya. Perhatikan ketukannya. Nah, perhatikan ketukannya. Nah, lompatan kakinya seperti ini. Ya. Perhatikan langkah kaki setiap kotak 2 lompatan. Ada 2 lompatan pada setiap kotak. Nah, sekarang kita memainkannya. Tuh, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, seperti itu ya. Seperti ini. Baik. Permainan lompat bambu itu memerlukan kerjasama yang baik. Rangku alu, itu tadi tahapannya sudah Bu Erna putarkan videonya ya, bagaimana cara bermainnya. Anak-anak nanti bisa mempelajari lagi dengan ini ya. Nanti. Nah, bagaimana pentingnya kerjasama? Bermain lompat bambu itu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Ya, baik anak-anak, sekarang waktunya kita diskusi. Nah, baik ini setelah kalian memahami makna kerjasama, coba tuliskan atau kalian diskusikan kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Mungkin dari kelompok selanjutnya, dari kelompok 2 atau 3, bisa dipimpin dulu untuk Zaskia dengan kelompoknya. Mari teman-teman kita berdiskusi tentang kerjasama. Bisa ditanggapi oleh kelompoknya, mungkin dari Bimo. Dengan bekerja sama pekerjaan atau tugas menjadi cepat selesai. Iya.
Bisa dilanjutkan lagi, mungkin Krisna punya pendapat dalam berdiskusi. Krisna mungkin bisa menyampaikan diskusinya ke temannya. Pekerjaan atau tugas menjadi cepat selesai. Terima kasih untuk Mbak Adel. Piket membersihkan kelas. Oh iya, baik. Ya, sama saat melaksanakan piket membersihkan kelas dan yang bertugas menyapu lantai kelas, membersihkan kelas pun memerlukan kerja sama yang baik anggota piket. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ella. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kelompoknya Ella, Zahra dan teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan dari kelompoknya Ella tadi? Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Berarti kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan sekolah, keluarga, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Nah, baik anak-anak. Nanti setelah ini, tolong anak-anak kerjakan tugas mandiri. Linknya ada di sini, dan nanti juga Bu Erna share di grup WA. Apa yang bisa kita ambil atau kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah tanaman berkembang biak dengan biji dan berkembang biak dengan biji. Tanaman berkembang biak dengan tunas. Kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara bermain rangku alu. Terus kita juga mempelajari tentang pentingnya kerjasama ya. Baik. Anak-anak senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang. Baik, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Kita anak-anak, coba kita pengen tahu bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau hal yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Yang disukai dari pembelajaran kita hari ini? Oh iya, bisa tahu permainan rangku alu. Mungkin Bimo tadi sudah mempelajari tentang apa atau kamu suka ya, bekerja sama, pentingnya kerjasama ya. Jadi kalian tadi juga sudah berdiskusi. Baik, anak-anak, kalian kerjakan LKPD yang akan Bu Erna kirim di grup WA ya. Sekarang belum akhiri. Selamat belajar. Semoga Allah memberikan kesehatan, juga kemudahan dalam kita. Dan Amin. Kesehatan ya, pasti protokol kesehatan. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama ya. Duduknya yang baik, berdoa. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Baik,
Bu Erna dan hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak-anak. Sampai ketemu lagi. Aduh. Ya.